Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Miftah Nur Arizal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, jawaban untuk UTS mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu beberapa hal sebelum kita langsung ke pembahasan. Oke, yang pertama, ada petunjuk pengerjaan ya, ada 7 poin yang memang disampaikan oleh, Dokter Ucuk ya, Bapak Ucuk, tentang ya petunjuk pengerjaan, syarat-syarat sebagai untuk diterimanya sebuah UTS ya, untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah jawaban diunggah dalam form UTS dalam bentuk link YouTube, kemudian setiap mahasiswa menyediakan channel YouTube, durasi 10 menit, presentasi dilakukan mandiri dengan mempersiapkan PowerPoint ataupun dokumen lain ya yang representatif dan substantif terkait jawaban soal. Carilah satu, research paper dari link IEEE Access. Pilih salah satu paper yang paling Anda minati, ya, dan pilih dan juga, masukkan link yang dimaksud ya. Terus pelajari isi paper tersebut dan lakukanlah presentasi dengan menjawab pertanyaan. Oke, dan untuk research paper yang saya pilih berjudul "Creating an API Ecosystem for Assistive Technologies Oriented to Cognitive Disabilities", ya, by Headfast dan kawan-kawan ya. Sumbernya juga ada di sini. Kita bisa, langsung menuju sumbernya terlebih dahulu. Oke, di sini ya, dari situs resminya, "Creating an API Ecosystem for Assistive Technologies Oriented to Cognitive Disabilities". Intinya ini adalah membuat ekosistem API untuk aplikasi ya yang dikhususkan untuk assistive technologies atau aplikasi yang membantu, eee, umumnya pengguna-pengguna yang memiliki keterbatasan ya seperti disabilitas, ya mungkin autisme dan lain sebagainya ya. Kayak ini, research paper yang saya ambil. Ayo kita langsung ke pembahasan. Oke. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diminta untuk dijawab setelah kita mempelajari paper tersebut. Dan ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama ada jelaskan research gap yang diusulkan dalam paper ya. Oke, di sini jelaskan research gap yang diusulkan dalam paper. Oke, menurut paper yang saya pilih ada beberapa research gap yang mana menjadi alasan mengapa, eee, para penulis ini memutuskan untuk, memilih ya tema ini untuk dijadikan jurnal mereka. Ya, salah satunya adalah karena masih banyaknya pengembangan aplikasi asistif, teknologi yang dilakukan terpisah. Selain itu juga karena banyaknya pengembang yang lebih nyaman untuk membuat sesuatu dari nol. Jadi program yang mereka ciptakan masing-masing dan juga selalu dari awal ya, ketimbang, mereka menggunakan apa yang sudah ada. Nah, karena ini juga terjadilah kurangnya kolaborasi antar pengembang dalam membangun aplikasi, khususnya aplikasi assistive technology ya. Selanjutnya, ya untuk sebagai yang dikutip secara langsung dari research adalah kata-kata berikut. Sebentar. Oke ya, dari kata-kata ini, typically each developers creates application from scratch or inventing the wheel in several cases. One approach to reducing the cost of assistive technologies to apply a open source principle to their development using and creating open APIs. Jadi di sini umumnya para developer membuat dari awal from scratch ya.
dan juga mereka membuat reinventing the wheel, membuat semuanya dari awal. Mungkin nanti ada aplikasi login ataupun mungkin, bagian fitur untuk deteksi, fingerprint, wajah dan mereka buat sendiri gitu. Kebanyakan aplikasi-aplikasinya begitu gitu ya. Oke, kita kembali ke presentasi selanjutnya. Eee, yang kedua adalah jelaskan kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Jadi metode yang umumnya digunakan, apa sih kelemahannya gitu kan. Nah, menurut penulis, metode yang digunakan developer umumnya adalah monolitik dan berdiri sendiri dan tidak leluasa bisa saling berkolaborasi. Yang kedua, API di sektor asistif teknologi masih sangat jarang dan dokumentasinya pun terbatas ya. Ini pendapat si penulis, bisa dibuktikan juga di penulisannya ya. Although APIs offer powerful tools to enhance accessibility, they face their own set of challenges to create a more inclusive digital environment. This API must be used for purposes and care. Oke. Ya, ini juga salah satu bukti membuat sulitnya membuat mereka sulit karena memang masih jarang API untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung, assistive technologies dan juga tidak di-share gitu secara bersama-sama. Padahal itu akan sangat membantu ya. Ya, setelah kelemahan kita akan kembali lagi ke bagian nomor 3. Jelaskan usulan metode penelitian. Jelaskan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan. Ya, salah satu usulannya adalah membuat ekosistem API yang berbasis microservices. Jadi tidak berbasis monolitik, tapi berbasis microservices yang mana, eee, bisa digunakan secara bersamaan ya. Banyak orang yang bisa menggunakan aplikasi secara bersamaan. Dalam artian ketika mereka membuat sesuatu, bisa menggabungkan beberapa fitur-fitur dari aplikasi yang sudah ada, yang pernah dibuat, dan ketika developer lain ingin membuat hal yang serupa ataupun yang memang perlu hanya fitur-fitur tertentu, ya mereka bisa menggunakannya. Selain itu juga usulannya adalah menggunakan teknologi REST dan GraphQL untuk mempermudah pembuatan dan menambah fleksibilitas, ya. Ini adalah yang umum sekali digunakan untuk API ya, mungkin menarik data ataupun mengirim data, API cocok menggunakan REST dan ataupun GraphQL. Nah, selanjutnya jelaskan keunggulan metode usulan. Ya, yang diusulkan tadi menggunakannya diadakannya API ekosistem ya, ekosistem API yang mana bisa saling membantu para developer untuk, dalam membangun aplikasi khususnya aplikasi asistif teknologi ini. Yang pertama keunggulannya adalah fleksibel dalam membuat aplikasi dan juga ini kemudahan konfigurasi, biaya yang lebih hemat, pengembangan yang lebih cepat, dan kemampuan untuk berkolaborasi, ya. Ini salah satu keunggulan metode usulan tersebut, ekosistem API. Fleksibel dalam membuat aplikasi maksudnya karena banyak sekali fitur-fitur yang sudah disediakan dan itu di-open ya, dibuka untuk umum. Jadi kita bisa dengan, ya tentu saja masih dengan etika ya, kita bisa mengadaptasi teknologi tersebut dan kita gunakan di, aplikasi yang kita sedang bangun ya. Itu juga lebih mudah konfigurasinya karena kita hanya bertukar API dari aplikasi ke aplikasi lain. Biayanya jelas lebih hemat karena kita tidak perlu membuat lagi fitur-fitur dari awal. Kita bisa menggunakan fitur yang memang dimiliki oleh, developer lain, yang kita bisa saling bertukar ya, bertukar, fitur. Begitu pengembangan juga jadi lebih cepat karena kita tidak perlu lagi membuat dari awal dan juga ya untuk saling berkolaborasi. Oke. Dan jelaskan apakah hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common methods. Nah, penulis juga menjelaskan ya bahwa metode yang mereka usulkan terbukti memiliki keunggulan pada
Ya, yang tadi disebutkan pengembangan yang lebih cepat, biaya yang lebih hemat, cross platform, maksudnya bisa dipakai untuk pengembangan web application web, desktop, maupun juga smartphone, dan pemanfaatan fitur yang sangat luas dan dapat disesuaikan. Karena tadi, ini sudah menjadi sebuah ekosistem yang umum untuk saling berbagi atau untuk saling, memberikan ya, fitur, apalagi ini untuk aplikasi yang tujuannya mulia juga, membantu teman-teman kita yang punya keterbatasan ya dalam menggunakan teknologi ya, dengan membuka, apa namanya, kemudahan akses ya dalam bertukar fitur, ini akan sangat-sangat membantu ya. Makanya ini adalah jadi salah satu yang mengatasi masalah. Mungkin sebelumnya perusahaan-perusahaan besar, mereka hanya membuat, aplikasi tertentu untuk diri mereka sendiri, open source dan mungkin bahkan komersil ya. Itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa si penulis menawarkan solusi ini. Oke. Dan untuk soal nomor 6, jelaskan finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Yang pertama, finding yang ditemukan adalah ekosistem API membantu para pengembang untuk menciptakan aplikasi dengan lebih cepat dan biaya lebih hemat. Aplikasi juga bisa tetap disesuaikan sesuai kebutuhan pengembang. Arsitektur ini juga membantu kolaborasi pengembang dan juga meningkatkan efisiensi. Dan juga ada beberapa hasil ya dari pemanfaatan ekosistem API ini berupa daftar-daftar aplikasi yang sudah dibangun menggunakan pendekatan ekosistem API ini. Ya, terutama untuk aplikasi asistif teknologi untuk para penyandang disabilitas. Dan ini berikut daftar aplikasinya bisa dilihat. Ada Pictar, ya, ada Pictophile atau Victophile sekarang, ada Lifasil, Reddit, Aprendefasil, Emotraducto, Pic2Text, ya. Ini aplikasi yang membantu, dikhususkan untuk memang membantu para teman-teman kita yang memiliki keterbatasan ya, dalam ya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang bisa dilihat di sini ada beberapa. Yang pertama ada Pictar ya, tool for editing pictogram content based on text to pictogram translation. Jadi editing ini cocok untuk orang yang memiliki ASD atau autism spectrum disorder, dan juga ada Lifasil kurang lebih sama juga ya, mirip dengan Pictar. Ini juga sama, membantu membaca dan memahami melalui retorik figur-figur yang retorik. Oke. Ada juga Reddit browser plugin to enhance web navigation. Ini cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan ya, seperti orang yang tunanetra ya, dan lain sebagainya. Ya, ini banyak sekali bukti-bukti eee, hasil dari penerapan ekosistem API tersebut. Oke, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk menyaksikan presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.